Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Lita Aprilia dengan NPM 117020116 kelas manajemen 3D untuk mempresentasikan materi perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Perilaku konsumen, beberapa cara untuk menciptakan nilai tambah atau add value pada bisnis retail yaitu yang pertama, nilai produk atau produk value. Pebisnis retail dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui penyediaan produk yang berkualitas, produk yang unik yang tidak ditawarkan oleh pebisnis retail lainnya, serta melalui penyediaan ragam produk yang lengkap. Yang kedua adalah nilai penetapan harga atau pricing value. Pebisnis retail dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui pengaturan harga pokok yang ditawarkan, dapat berupa penetapan harga yang termurah dibandingkan dengan harga pesaing. Yang ketiga, nilai letak lokasi atau location value. Pebisnis retail dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui letak lokasi dari unit usaha retailnya. Misalnya Indomaret dan Alfamaret yang selalu menempati lokasi-lokasi yang strategis di berbagai penjuru kota dengan tujuan untuk memudahkan konsumen dalam berkunjung dan berbelanja. Yang keempat, yaitu nilai layanan konsumen atau customer service value. Pebisnis retail dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui penyediaan layanan konsumen yang baik, misalnya adanya layanan pengiriman gratis. Yang terakhir, nilai penyediaan suasana atau atmospheric value. Pebisnis retail dapat memberikan nilai tambah kepada pelanggannya melalui penyediaan suasana di dalam toko yang nyaman. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan elemen tema desain, tingkat pencahayaan, tingkat temperatur, pemilihan warna, pemilihan musik, dan sebagainya. 3 perspektif dalam perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Perspektif pengambilan keputusan melibatkan pertimbangan dua rute pengambilan keputusan, yaitu keputusan keterlibatan tinggi dan keputusan keterlibatan rendah. Di mana keputusan keterlibatan tinggi ini yaitu keterlibatan konsumen secara aktif di dalam proses pengambilan keputusan pembelian sebuah produk, mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir, yang pada umumnya keputusan jenis ini diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk yang berisiko tinggi. Sedangkan keputusan keterlibatan rendah ialah keterlibatan konsumen yang sifatnya pasif di dalam proses pengambilan keputusan pembelian sebuah produk, mulai dari proses awal sampai dengan proses akhir. Pada umumnya, keputusan jenis ini diambil oleh konsumen untuk melakukan pembelian produk yang berisiko rendah. Yang kedua, perspektif pengalaman. Ada dua jenis pembelian yang dapat diteliti dari perspektif pengalaman. Pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman dan pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif. Pembelian yang diakibatkan pencarian keragaman ini, yaitu pembelian ini mengacu pada kecenderungan konsumen yang secara spontan membeli merek produk baru meskipun mereka terus mengungkapkan kepuasan mereka dengan merek yang lain. Pembelian yang dilakukan berdasarkan kata hati atau impulsif. Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan pembeli yang sebelumnya tidak diakui secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau niat membeli yang terbentuk sebelum memasuki toko. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku. Salah satu konsep dari perspektif pengaruh perilaku adalah konsep citra diri atau self-concept. Menurut Shipman dan Kanu 2010 menyatakan bahwa citra diri adalah bagaimana seorang individu melihat keseluruhan gambar diri dan eksistensi dirinya. Gambar diri dari konsumen selaku individu dipengaruhi oleh budaya, keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosialnya. Terdapat 4 jenis dari konsep diri, yaitu konsep diri aktual adalah konsep diri yang sesungguhnya menurut pemikiran dan penilaian dari individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang menilai dirinya adalah gadis remaja yang bodoh, tidak menarik, kurang pergaulan, dan sebagainya. Yang kedua adalah konsep diri ideal. Konsep diri yang ideal yang diinginkan atau diharapkan oleh individu yang bersangkutan. Misalnya, seorang gadis remaja yang mengharapkan dirinya adalah gadis remaja yang pintar, cantik, memiliki banyak teman, dan sebagainya. Dan yang ketiga, konsep diri sosial. Konsep diri sosial ini adalah konsep diri yang berdasarkan penilaian orang lain atas diri seorang individu. Misalnya, gadis remaja yang dinilai lingkungan sosialnya sebagai gadis remaja yang kurang ramah, tak acuh, judes, dan sebagainya. Yang terakhir adalah konsep diri sosial ideal. Adalah konsep diri ideal yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat atas diri seorang individu. Misalnya, seorang gadis remaja harusnya bisa menjaga dan merawat diri, tampil feminim, membantu orang tua, dan sebagainya. Motif belanja konsumen. Motif mempunyai beberapa fungsi penting untuk mengarahkan konsumen, yaitu sebagai berikut. 1.
Motif primer, suatu motif yang menimbulkan pemilihan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Yang kedua, motif selektif, suatu motif yang mempengaruhi keputusan pemilihan yang menyangkut model dan merek dan kelas suatu produk. Yang ketiga, motif rasional, suatu motif yang didasarkan pada kenyataan seperti yang ditujukan oleh suatu produk terhadap konsumen. Dan yang keempat, motif emosional. Motivasi emosional adalah motivasi yang dipengaruhi emosi berkaitan dengan perasaan, baik itu keindahan, gengsi, atau perasaan lainnya termasuk bahkan iba dan rasa marah. Motivasi mempunyai peranan penting dalam perilaku belanja karena tanpa motivasi maka tidak akan terjadi jual beli antara konsumen dan pengusaha. Motivasi konsumen untuk berbelanja dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, utilitarian shopping motivation. Seseorang akan berbelanja jika orang tersebut merasa mendapatkan manfaat dari suatu produk yang diinginkannya. Motivasi ini didasarkan pada pemikiran yang benar-benar rasional dan objektif. Contohnya, seorang mahasiswa yang membeli celana panjang kain warna hitam di factory outlet untuk keperluan PPK. Dan yang kedua, hedonic shopping motivation. Seseorang akan berbelanja karena orang tersebut merasa mendapatkan kesenangan dan merasa bahwa berbelanja itu adalah suatu hal yang menarik. Jadi, motivasi ini didasarkan pada pemikiran yang subjektif atau emosional karena mencakup respon emosional, kesenangan panca indera, mimpi, dan pertimbangan estetis. Contoh, seorang wanita yang membeli baju karena ada program cuci gudang dari pihak factory outlet. Tipe-tipe keputusan belanja. Tahapan belanja pelanggan dimulai ketika pelanggan mengenali suatu kebutuhan yang tidak terpuaskan. Kemudian pelanggan mencari informasi tentang bagaimana cara mencukupi kebutuhan itu. Pelanggan mengevaluasi berbagai sumber alternatif barang dagangan. Setelah mengevaluasi barang dagangan yang ditawarkan oleh retail, pelanggan dapat membuat suatu keputusan pembelian atau memutuskan untuk pergi ke retail lain untuk mengumpulkan lebih banyak informasi. Akhirnya, pelanggan membuat suatu keputusan belanja menggunakan produk itu dan kemudian memutuskan apakah produk tersebut memuaskan kebutuhan mereka atau tidak. Terdapat 3 jenis proses pengambilan keputusan pelanggan antara lain, pemecahan masalah luas. Pemecahan masalah yang luas adalah suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Retail memengaruhi pelanggan yang terlibat dengan pemecahan masalah luas dengan menyediakan informasi yang diperlukan dengan cara-cara yang tersedia. Contohnya, retail dapat menginformasikan pada pelanggan dengan menyediakan brosur yang menggambarkan barang dagangan beserta spesifikasinya. Selanjutnya, pemecahan masalah terbatas. Ialah suatu proses pengambilan keputusan belanja yang menyertakan suatu usaha dan waktu yang cukup banyak. Pada situasi ini, pelanggan cenderung untuk lebih mengandalkan pengetahuan pribadi dibandingkan mengandalkan informasi internal. Pelanggan pada umumnya memilih retail di mana mereka sudah mempunyai pengalaman berbelanja sebelumnya serta memilih barang dagangan yang sudah pernah mereka beli di masa lalu. Lalu, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Ialah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau tanpa usaha sadar. Salah satu cara mereka mengatasi tekanan waktu itu adalah dengan penyederhanaan proses pengambilan keputusan mereka. Kesetiaan mereka dan kesetiaan toko adalah contoh pembuatan keputusan berdasarkan kebiasaan. Proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Proses pengambilan keputusan konsumen dalam bisnis retail memiliki prinsip dasar yang relatif berbeda dengan proses pengambilan keputusan konsumen yang pada umumnya karena melewati 2 tahapan, yaitu proses pengambilan keputusan yang terkait dengan pilihan terhadap retail dan keputusan barang dagangan. Jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional produk adalah manfaat fungsional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya, konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi dengan orang lain, serta untuk memfasilitasi pekerjaan melalui fitur-fitur yang ada pada produk smartphone tersebut. Dan yang kedua, kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis adalah manfaat emosional dari sebuah produk yang dibeli oleh konsumen. Misalnya, konsumen membeli sebuah produk smartphone untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya bahwa konsumen tersebut merupakan individu yang gaul, paham teknologi, dan memiliki kemampuan finansial yang baik. Pencarian informasi. Segera setelah pelanggan mengidentifikasi suatu kebutuhan, mereka mungkin mencari informasi tentang retail atau produk yang membantu mencukupi kebutuhan mereka. Yang pertama, jumlah informasi yang dicari. Secara umum, jumlah informasi yang dicari tergantung pada nilai yang dirasakan. Akan diperoleh dari pencarian dibandingkan dengan ongkos atau biaya pencarian informasi tersebut. Dan yang kedua,
Biaya pencarian informasi meliputi waktu dan uang. Berkeliling dari satu toko ke toko yang lain. Yang lain memerlukan biaya untuk tenaga, bahan bakar kendaraan, dan biaya parkir. Tetapi biaya yang utama ditanggung adalah waktu pelanggan. Dan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi jumlah informasi yang dicari, meliputi A. Sifat dan pengguna produk yang dibeli. Misalnya, produk elektronik, produk otomotif, dan sebagainya. Yang B. Karakteristik pelanggan individu. Pelanggan individu yang memiliki karakteristik pribadi yang sangat hati-hati, tidak ceroboh, terencana hidupnya, maka biasanya mereka lebih membutuhkan banyak informasi dibandingkan dengan karakteristik pelanggan pribadi yang bersifat sebaliknya. Ini yang C. Aspek pasar dan situasi belanja saat belanja tersebut berlangsung. Sepenuhnya, faktor ini bersifat tidak dapat dikontrol oleh pelanggan. Pengalaman dari konsumen juga turut mempengaruhi jumlah informasi yang dicari oleh konsumen. Yang ketiga, sumber-sumber informasi. Pelanggan memiliki 2 sumber informasi, yaitu internal dan eksternal. Sumber informasi internal adalah informasi dalam memori pelanggan seperti nama, gambaran atau cita, dan pengalaman masa lalu dengan toko yang berbeda. Sumber informasi eksternal adalah informasi yang disajikan oleh iklan dan orang lain. Dan yang keempat, mengurangi pencarian informasi. Tujuan retail dalam tahap pencarian informasi pada proses belanja adalah untuk membatasi dan mengarahkan agar pelanggan melakukan pencarian informasi ke toko atau situs web secara langsung. Misalnya, konsumen remaja wanita sering menggunakan majalah remaja dan media sosial tertentu di dalam mencari informasi seputar produk mode pakaian atau fashion yang sedang menjadi tren. Faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja menggambarkan bahwa keputusan belanja dipengaruhi oleh kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai pelanggan dan faktor dalam lingkungan sosial pelanggan. Faktor lingkungan terdiri dari yang pertama adalah keluarga. Retail harus memahami bagaimana keluarga membuat keputusan belanja dan bagaimana berbagai anggota keluarga mempengaruhi keputusan ini. Dan yang kedua, pengambilan keputusan keluarga. Proses pengambilan keputusan dipusatkan pada bagaimana seseorang membuat suatu keputusan. Dan yang ketiga, kelompok referensi. Kelompok referensi adalah satu atau lebih yang digunakan seorang sebagai dasar perbandingan atau kepercayaan, perasaan, dan perilaku. Dan yang keempat, budaya. Budaya adalah faktor mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian membentuk atau mendorong keinginan dari pelakunya menjadi seorang konsumen. Dan yang kelima, aspek pribadi. Aspek pribadi yang berkenaan dengan daya beli menyebabkan pilihan dalam diri konsumen yang bersangkutan dalam wujud pilihan harga dibandingkan dengan kualitas. Yang terakhir, aspek kejiwaan atau psikologis. Faktor kejiwaan atau psikologis yang mempengaruhi seseorang dalam tindakan membeli suatu barang atau jasa didasarkan pada motivasi, persepsi, kepercayaan, dan perilaku, serta proses belajar yang dilalui oleh konsumen. Respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Manusia mengekspresikan emosi dalam 3 dimensi, yaitu menyenangkan dan tidak menyenangkan, tingkat kegairahan atau besarnya stimulasi atau kegembiraan, dan dominan patuh. Jadi apabila konsumen berinteraksi dengan lingkungan belanja, mereka akan merespon melalui ketiga faktor emosi tersebut sesuai dengan persepsi mereka atas lingkungan belanja yang berada di sekitar mereka. Model psikologi lingkungan Mehrabian Russell mengemukakan bahwa faktor-faktor lingkungan dan emosi yang berkaitan erat dengan kepribadian individu dapat memengaruhi respon emosi utama, yaitu kegembiraan, dominan, atau kegairahan. Definisi pembelian impulsif. Pembelian impulsif atau pembelian tidak terencana merupakan bentuk lain dari pola pembelian konsumen. Pembelian tersebut tidak secara spesifik terencana. Pembelian impulsif terjadi ketika konsumen tiba-tiba mengalami keinginan yang kuat dan kukuh untuk membeli sesuatu secepatnya. Tipe pembelian impulsif. Menurut Stern dalam Loudon dan Wirta menyatakan bahwa ada 4 tipe pembelian impulsif, yaitu impuls murni. Pengertian ini mengacu pada tindakan pembelian sesuatu yang karena alasan menarik, biasanya ketika suatu pembelian terjadi karena loyalitas terhadap merek atau perilaku pembelian yang telah biasa dilakukan. Dan yang kedua, impuls pengingat. Ketika konsumen membeli berdasarkan jenis impuls ini, hal ini dikarenakan unit tersebut biasanya memang dibeli juga, tetapi tidak terjadi untuk diantisipasi atau tercatat dalam daftar belanja. Ini yang ketiga, impuls saran. Suatu produk yang ditemui konsumen untuk pertama kali akan menstimulasi keinginan untuk mencobanya. Dan yang keempat, impuls terencana. Aspek perencanaan dalam perilaku ini menunjukkan respon konsumen terhadap beberapa insentif spesial untuk membeli unit yang tidak diantisipasi. Perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif yang digunakan untuk menjelaskan pembelian impulsif.
Yang pertama, karakteristik produk yang dibeli, dan yang kedua, karakteristik konsumen. Yang terakhir, karakteristik display yang tempat belanja. Penyebab terjadinya pembelian impulsif. Terdapat dua penyebab terjadinya pembelian impulsif. Yang pertama, pengaruh stimulus di tempat belanja, dan yang kedua, pengaruh situasi. Perilaku belanja konsumen Indonesia. Keputusan memilih retail atau toko tempat belanja maupun barang atau jasa atau merchandise dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi internal di dalam diri seseorang. Pengeluaran konsumen per sektor produk industri retail modern. Berdasarkan hasil riset Euromonitor pada tahun 2004, konsumen Indonesia memiliki prioritas utama dalam pembelanjaan, yaitu produk makanan, di mana secara perlahan mereka mengurangi pengeluaran mereka di produk non-makanan. Dengan membatasi penghasilan untuk konsumsi dan menyimpan lebih banyak, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menyimpan uang mereka untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting, seperti kesehatan dan pendidikan. Kebiasaan belanja dan gaya hidup konsumen Indonesia. Generasi muda Indonesia, khususnya anak-anak muda, lebih selektif dalam memilih model belanja. Tren yang umum, perubahan gaya hidup modern, serta teknologi dan pelayanan yang bagus menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli. Terdapat beberapa pola konsumsi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pertama, frekuensi shopping mereka, di mana masyarakat kini mulai berbelanja berdasarkan kebutuhan. Untuk kebutuhan bulanan, masyarakat lebih memilih hipermarket ataupun supermarket untuk belanja mingguan. Mereka lebih memilih supermarket, sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan mendesak, mereka akan membeli dari toko-toko yang berlokasi dekat dengan tempat tinggal. Segmentasi pasar. Kriteria untuk mengevaluasi segmen pasar. 4 kriteria untuk mengevaluasi apakah suatu segmen retail adalah suatu target pasar yang sehat, yaitu yang pertama, kemampuan bertindak, dan yang kedua, kemampuan identifikasi, 3, aksesibilitas atau kemudahan akses, dan keempat, ukuran. Pendekatan untuk segmentasi pasar. Pendekatan dalam segmentasi pasar menggambarkan variasi yang luas dalam segmen penjualan retail. Tak satu pun pendekatan adalah terbaik untuk semua retail. Yang pertama, segmentasi geografis. Mengelompokkan pelanggan di mana mereka tinggal. Suatu pasar retail dapat disegmentasi menurut area di dalam suatu negara, kota, dan lingkungan. Yang kedua, segmen demografis. Segmentasi yang demografis menggolongkan pelanggan atas dasar karakteristik objektif yang mudah diukur seperti umur, jenis kelamin, dan pendapatan pendidikan. Segmentasi geodemografis. Segmentasi ini menggunakan karakteristik demografis dan geografis untuk menggolongkan pelanggan. Yang keempat, segmentasi gaya hidup. Merupakan segmentasi yang mengacu pada bagaimana kehidupan seorang, bagaimana mereka meluangkan waktu dan opini tentang dunia di mana mereka hidup dan tinggal. Segmen ini diidentifikasikan melalui survei pelanggan. Yang kelima, segmentasi situasi belanja. Segmentasi berdasarkan situasi belanja hampir sama dengan segmentasi demografis atau gaya hidup, tetapi dibedakan berdasarkan situasi belanja yang dihadapi oleh pelanggan. Dan yang keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Segmentasi berdasarkan manfaat suatu pendekatan untuk mengidentifikasikan target market berdasarkan kelompok pelanggan yang mencari manfaat yang relatif sama. Penentuan target. Penentuan target adalah proses untuk menetapkan segmen pasar tertentu dari berbagai segmen yang ada di masyarakat sebagai sasaran program pemasaran perusahaan retail. Terdapat dua macam upaya penentuan target. Ya, yang pertama, target pasar utama. Merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasaran. Dan yang kedua, target pasar sekunder. Merupakan segmen pasar sekunder, artinya segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama, tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen pasar utama yang dilayani oleh retail. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga mapan dengan golongan ekonomi atas. Penentuan posisi. Penentuan posisi adalah membentuk citra perusahaan. Penentuan posisi bukan hanya sekedar program iklan, tetapi merupakan totalitas keseluruhan program pemasaran yang diarahkan pada penempatan citra retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan. Ini adalah contoh pemosisian dari sejumlah bisnis retail, yaitu KFC atau Kentucky Fried Chicken. Restoran makanan siap saji ini membangun positioning sebagai fast food restoran yang fokus menjual produk makanan ayam yang berkualitas dengan rasa nikmat. Salah satu slogan yang digunakan adalah jagonya ayam. Selain dapat dilihat dari slogan usaha, positioning KFC dibangun secara konsisten dan tercermin dari jenis ragam menu berbahan ayam yang ditawarkan dan penggunaan maskot Chucky yang merupakan versi ayam kartun untuk menu anak. Dan hasilnya adalah setiap kali konsumen mendengar nama merek KFC, secara otomatis memiliki
asosiasi terhadap menu sajian ayam. Hal ini yang membedakan antara KFC dengan restoran siap saji lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.